Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan santri semuanya, kita meneruskan di episode yang kelima. Setelah kemarin kita selesai membahas tentang kalimat, kemudian bersamaan dengan mu'rab dan mabninya. Maka pada kali ini kita akan masuk kepada bab 2, yaitu bab tentang i'rab itu sendiri. Karena kalau mabni sudah selesai pada episode yang lalu, episode keempat, itu mu'rab dan mabninya selesai. Maka kemudian kita akan memasuki pada bab 2, membahas tentang i'rab, karena sebagian besar pembahasan nahwu itu ada di i'rab. Kalau mabni sederhana, fi'il mabni, fi'il amar mabni, kalimat huruf mabni. Kemudian isim itu mu'rab, fi'il mudhari' mu'rab. Ada sebagian isim dan sebagian fi'il mudhari' yang mabni, sebagian kecil saja. Maka porsi yang paling besar itu yang mu'rab atau yang berubah-ubah akhir kalimatnya itu, harokat pada akhir kalimatnya itu berubah-ubah. Maka kemudian pembahasan yang paling besar di dalam nahwu ini adalah bab i'rab. Kita ketahui bahwa i'rab itu nanti ada 4, ada nasab, jer, jazm. Rofa, nasab, jer, jazm. Rofa ini diwakili dengan dhammah, nasab ini fathah, jer kasrah, kemudian jazm sukun. Mari kita jelaskan lebih detailnya. Kita ada di sini ada bab i'rab. Bab i'rab itu seperti kita ketahui bahwa fungsi daripada i'rab itu untuk mengetahui kedudukan kalimat. Ya, kedudukan kalimatnya itu dia sebagai apa? Kalau dia itu rofa, maka contohnya dia itu sebagai fa'il, misalkan gitu. Kalau dia nasab, maka dia sebagai maf'ul. Itu fungsi daripada i'rab. Jadi kalau dhammah itu fa'il, kalau fathah itu dia maf'ul. Ini fungsi daripada i'rab. Tadi i'rab nasab, jer, jazm. Kemudian secara garis besar i'rab itu dibagi menjadi 2. Itu ada yang dhahirah, ada yang muqaddarah. Maka saya jelaskan dulu dari i'rab yang dhahirah. Yang apa itu standarnya ini, dhahirah. Kemudian dhahirah itu artinya apa? I'rabnya itu terlihat. Kalau muqaddarah itu i'rabnya tidak terlihat, tapi dia tersimpan. Itu arti daripada dhahir, muqaddar. Dhahir itu tampak, sedangkan muqaddar itu tidak tampak. Kemudian yang tampak, i'rab yang tampak atau yang dhahirah itu kemudian dibagi menjadi asliyah dan niyabah. Mustarok, ini ada kecil di sini ini, ada yang asliyah, ada yang mustarok, ada yang niyabah. Kalau i'rab yang asli itu tadi seperti saya sampaikan bahwa i'rab itu ada sini saja ya. I'rab ada rofa, nasab, jer, kemudian rofa diwakili dengan dhammah. Kalau nasab itu diwakili dengan kasrah, ya, kasrah. Kalau jazm itu diwakili dengan sukun. Jadi ada dhammah, fathah, kasrah, sukun. Ini yang namanya i'rab. Ada rafa, nasab, jer, jazm. Kemudian kalimat isim itu dia itu hanya bisa di-i'rabi dengan i'rab rafa, nasab, dan jer. Kemudian kalau kalimat fi'il itu rafa, nasab, dan jazm. Artinya jer ini khusus pada kalimat isim, jazm ini khusus pada kalimat fi'il. Kemudian kita kembali kepada i'rab asliyah, yaitu i'rab yang mana rafa itu ditandai dengan dhammah, nasab, fathah, jer, kasrah, jazm, dan sukun. Ini namanya i'rab yang asli. Jadi aslinya i'rab itu ada dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Itu i'rab yang asli. Kalau rafa itu dengan dhammah, nasab, fathah, jer, kasrah, jazm, sukun.
Kemudian ada yang niyabah. Niyabah itu adalah gantian. Gantian itu artinya dia rofa, tetapi rofa nasab, nasabnya tidak memakai fathah, jernya tidak memakai kasrah, jazmnya tidak memakai sukun. Itu yang dikatakan sebagai niyabah. Jadi ada tanda yang asli dan ada tanda yang gantian. Kemudian ada yang namanya mustarok. Mustarok ini ada beberapa kalimat yang dia itu sebagian menggunakan asliyah, sebagian menggunakan niyabah. Ya. Seterusnya saya akan menjelaskan seperti ini. Seluruh kalimat dalam bahasa Arab, ketika kemudian dilihat dari sisi i'rabnya, maka kemudian dia dibagi menjadi beberapa bagian. Kalau yang dhahirah, i'rab kelompokkan menjadi dhahirah, yaitu i'rab yang tampak, itu kemudian kalimat itu dibagi menjadi isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari' shahih, kemudian isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, af'alul khamsah, jamak muannats salim, dan isim ghairu munsharif. Ya, jadi ada 9 ya, ada 9. Ya, 4 sama 5, ada 9. Jadi yang di-i'rabi dengan i'rab dhahirah, atau kalimat yang di-i'rabi i'rab dhahirah, i'rab yang tampak, itu ada macam. Ada 9 macam. 9 macam ini dengan i'rab dhahirah. Apa saja? Mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari' shahih, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, af'alul khamsah, kemudian jamak muannats salim, isim ghairu munsharif. Asliyah itu ada 3, kemudian mustarok ada 2, kemudian niyabah ada 4. Apa-apa saja yang dimaksud dengan istilah-istilah berikut? Saya nggak usah dihapus, saya jelaskan. Di pojok sini ya, di pojok sini. Saya menjelaskannya mulai dari klaster pertama atau kelompok pertama. Kelompok pertama itu ada isim mufrad, kemudian yang kedua dia itu ada tasniyah, yang ketiga ada isim jamak mudzakkar salim, dia itu ada isim jamak muannats salim, kemudian itu ada isim jamak taksir. Ya, ini kelompok pertama. Ini ada berapa? 5. Isim mufrad, isim tasniyah, tadi kan 9 ya. 5-nya ini saya bagi menjadi, yang 5 ini satu kelompok. Isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan isim jamak taksir. Apa sih pengertiannya? Isim mufrad, isim tasniyah, isim jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Kalau isim mufrad ini adalah isim yang menunjukkan makna 1. Kemudian isim tasniyah ini isim yang menunjukkan makna 2. Isim jamak mudzakkar ini isim yang menunjukkan makna banyak laki-laki. Isim jamak muannats ini menunjukkan banyak perempuan. Kemudian kalau salim ini adalah tidak berubah dari bentuk mufradnya. Taksir dia berubah dari bentuk mufradnya. Contoh misalkan saya contohkan alimun. Ini alimun. Ini berarti adalah satu orang alim. Tapi kemudian kalau saya rubah, saya tambahkan alif dan nun atau ya menjadi alimani, maka dia adalah isim tasniyah. Kalau kemudian saya rubah menjadi alimuna, dia adalah jamak mudzakkar salim. Kemudian menjadi alimatun, jamak muannats salim.
Kemudian kalau saya rubah menjadi ulama, maka adalah jamak taksir. Inilah yang dimaksud dengan mufrad, ini artinya satu, yaitu alimun. Kemudian tasniyah ini dua, yaitu alimani. Kemudian jamak mudzakkar salim itu alimuna, jamak muannats salim itu alimatun, isim jamak taksir itu adalah ulama'u. Kita sekarang melihat contoh-contohnya. Alimun dengan alimani ini hanya ditambahkan alif dan nun. Kemudian di dalam jamak mudzakkar salim ini alimun hanya ditambah wawu dan nun. Di dalam jamak muannats salim ini lafal alimun, lafal mufrad alimun hanya ditambah alif dan ta. Inilah perubahannya. Perubahannya hanya di akhirnya saja, tetapi kalimat pokoknya itu tidak berubah. Kalimat pokoknya tidak berubah. Tetap alimun, hanya ada tambahan alif dan nun di dalam isim tasniyah, tambahan wawu dan nun di dalam jamak mudzakkar salim, kemudian ketambahan alif dan ta pada jamak muannats salim. Nah, yang dimaksud salim itu adalah bentuk mufradnya ini tetap alimun, hanya ditambah-tambah saja. Hanya ditambah-tambah saja. Ini yang dikatakan sebagai salim. Artinya tidak berubah dari bentuknya. Kemudian kalau kita lihat jamak taksir, taksir itu artinya dia berubah dari bentuk mufradnya, dari alimun menjadi ulama. Ini perbedaannya salim taksir. Ini perbedaannya salim dan taksir. Kalau salim itu tidak berubah dari bentuk mufradnya, sedangkan taksir itu berubah dari bentuk mufradnya, dari alimun menjadi ulama. Disinilah kita akan tahu takrif atau pengertian dari kelima kalimat ini, baik yang mufrad atau satu, tasniyah dua, jamak mudzakkar banyak laki-laki, kemudian jamak muannats ini untuk banyak perempuan, kemudian alim itu yang tidak berubah dari bentuk mufradnya, kemudian taksir itu yang berubah dari bentuk mufradnya. Ini pengertian. Tadi kan 9, sudah 5, tinggal 4. 4 itu kemudian saya bagi lagi menjadi kelompok kedua. Kelompok kedua. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Ini saja, 2. Kelompok kedua. Kelompok kedua ini saya bagi yang fi'il mudhari'. Ya, mudhari'. Di sini ada satu fi'il mudhari' shahih. Kemudian yang kedua ini adalah fi'il af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Ya, af'alul khamsah. Af'alul khamsah, ya, af'alul khamsah. Ini kelompok kedua. Ada fi'il mudhari' dan af'alul khamsah. Fi'il mudhari' shahih ini adalah fi'il mudhari' yang akhirnya tidak berupa huruf illat dan tidak bertemu dengan syai'. Pada bab pertama kita sudah membahas syai'. Syai' itu adalah alif tasniyah, wawu jamak, ya muannats. Ini mudhari' shahih. Kemudian kalau fi'il mudhari' itu bertemu dengan syai', yaitu wawu jamak, alif tasniyah, ya muannats mukhatabah, dia menjadi af'alul khamsah atau fi'il yang jumlahnya 5. Jadi kalau misalkan ada contoh misalkan yadribu, berarti fi'il mudhari' shahih ini adalah yadribu. Kalau fi'il af'alul khamsah itu kemudian ditambah alif tasniyah menjadi yadribani, tadribani, ditambah wawu jamak menjadi yadribuna, tadribuna, kemudian ditambah ya muannats mukhatabah menjadi tadribina. Ini kelompok kedua. Kelompok keempat, ya, kelompok keempat, kelompok keempat, 6, 7, tinggal 2. Kelompok keempat itu ada di sini berarti asmaul khamsah, kemudian kelompok kelima itu dia ada isim ghairu munsharif. Ya. Itu apa? Asmaul khamsah itu isim yang jumlahnya 5, yaitu apa saja? Abun, akhun, hamun, famun, dzu. Hanya itu. Kemudian isim ghairu munsharif
itu adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin. Isim yang tidak bisa menerima tanwin, contohnya misalkan seperti lafal Ahmadu. Jadi di sini kalimat isim yang mempunyai i'rab yang dhohiroh, yang tampak, itu maka dia terbagi menjadi 9 kategori. 9 kategori. Ada mufrad, taksir, fi'il mudhari' shahih, jamak muannats salim, isim ghairu munsharif, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, kemudian af'alul khamsah. Nah, ini akan dijelaskan pada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 5. Ya, kelompok 5. Nah, ini nanti akan misalkan kita ambil contoh isim mufrad. Itu misalkan alimun, maka dia alimun itu maka rofaknya dia memakai dhammah, nasabnya fathah. Jadi bisa alimun, bisa aliman, bisa alimin. Jamak taksir seperti lafal ulama, itu dia bisa ulama'u, bisa ulama'a, bisa ulama'i. Bisa ulama'u, bisa ulama'u, bisa ulama'a, bisa ulama'i, atau seperti itu. Kemudian yang isim, kemudian yang fi'il mudhari' shahih itu bisa yadribu, bisa yadriba, bisa yadrib. Kemudian isim tasniyah. Ya, isim tasniyah itu dia tidak memakai asliyah. Yang memakai asliyah itu hanya 3, yaitu isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari'. Ini dia memakai asli. Jadi rofaknya ini, nasabnya ini, jadinya kasrah, jazmnya asli. Tapi untuk yang 4 ini, dia i'rabnya niyabah. I'rab niyabah itu artinya apa? Ini gantian. Kalau rofak dia memakai alif nun, kemudian nasabnya dia yaknun, kemudian jamak mudzakkar salim itu wawu dan nun, kemudian nasab jernya itu yaknun, sama asmaul khamsah itu nanti wawu, alif, dan ya. Kemudian af'alul khamsah itu ada subutun nun dan hadfun nun. Nanti akan saya jelaskan besok beserta dengan contohnya. Kemudian setelah kita ini selesai dhohiroh, maka kemudian kita akan beralih kepada yang muqaddarah, i'rab yang tidak tampak. I'rab yang tidak tampak ini kalau isim yang mudhaf kepada kalim, kemudian isim maksur, kemudian isim mangkus. Isim maksur itu adalah isim yang akhirnya dia berupa alif, kemudian isim mangkus itu isim yang akhirnya berupa ya. Kemudian yang muqaddarah lagi itu adalah di dalam fi'il mudhari' yang akhirnya berupa huruf ilat. Tadi kalau yang dhohiroh itu shahih, maka yang fi'il mudhari' yang kemudian di'irabi dengan i'rab muqaddarah itu adalah yang mu'tal atau akhirnya berupa huruf ilat. Ini ada mu'tal alif, mu'tal wawu, dan mu'tal ya. Ini secara garis besar seperti itu. Besok pada selanjutnya akan saya berikan contoh-contoh semuanya dari mulai i'rab yang dhohirah, yang asliyah, kemudian yang niyabah, kemudian yang mustarab, dan i'rab muqaddarah baik yang berupa isim atau berupa fi'il mudhari', berupa isim maksur dan isim mangkus, kemudian baik berupa fi'il mudhari' yang mu'tal alif, mu'tal wawu, dan mu'tal ya. Itu pengenalan pertama bab i'rab. Besok pada episode selanjutnya kita akan membedah lebih dalam lagi soal i'rab ini, bagaimana yang dhohiroh, yang tampak, dan bagaimana yang muqaddarah, yaitu yang tidak tampak. Mungkin pada episode kali ini itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat difahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.